episode yang ke-7. Saya yang tua alumni IK Artistika. Apa sih manfaatnya nenggon alumni? Ngomong apa aku? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertemu kembali dengan saya Narwidodo, host paling rapi-api yang isi Surakarta ya toh. Paseban, kafe paling jos di depan Rektorat Surakarta. Hari ini sengaja kami mengundang teman-teman dari Ikatan Keluarga Alumni Artistika isi Surakarta. Artistika itu terserah opo singkatannya Mas Gage sing ngendika ya. Telah hadir bersama saya ada Mas Bambang Gage Nugroho, ada Mas Agusis. Mas Bambang ini alumni isi Surakarta prodi Kria. Mas Agusis adalah alumni juga, beliau adalah perupa. Gitu Mas. Perupa, iya. Alumni Kria tapi perupa nggih. Perupa paling Yahud sak Surakarta gitu ya. Langsung aja Mas Bambang, jadi kira-kira kalau orang bertanya isi Solo ki pon isi Surakarta, isi Solo itu pon duwe ikatan alumni. Nah, sekarang dengan punya tanggung jawab cerita karo audiens kita semua. Mikrofon di sana. Ya, baik. Terima kasih Mas Anhar. Saya yang kemudian terpilih jadi ketua alumni IK Artistika. Kemudian mungkin banyak orang bertanya ya, apa sih manfaatnya Beng nenggon alumni gitu ya. Jadi selain kita sebagai alumni ini bisa memberikan apa ya, masukan dan program yang nyata untuk kemajuan kampus seperti apa, karena memang banyak sekali teman-teman itu nggak ngerti kuliah di sini besok profesinya jadi apa. Kita berharap itu menjadi satu apa ya, korelasinya ada. Kuliahnya apa, jurusannya apa, besok dia bekerja menjadi seniman seperti apa. Nah, itu yang menjadi masukan-masukan kami di kampus, karena kita juga terlibat di beberapa FGD untuk memberikan masukan-masukan di kampus terkait dengan kurikulum. Sekarang itu kan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, semerdeka-merdekanya seperti apa, itu kan tetap belajarnya merdeka. Kemudian juga kami berharap teman-teman yang memiliki potensi dan kompetensi ini bisa membangun citra kampus. Bagaimanapun juga keterkenalan Mas Agusis itu kan juga alumni ISI Surakarta, bukan. Kemudian juga kami berharap dari alumni ini kan bisa menjadi relasi ya, relasi yang penting dalam membangun jejaring kampus, jaringan kampus, karena bisa jadi kami diantaranya ada kepentingan kota, kepentingan dunia usaha, Dudi, Iduka, itu kemudian bisa menjadi korelasi. Kenapa nggak pakai kampus saya? Kenapa kita bisa membangun juga untuk kepentingan magang teman-teman bisa di perusahaan kawan-kawan misalnya seperti itu. Itu kalau tidak ada misalnya yang memoderatori atau menjembatani itu kan tentu akan tidak semudah itu. Kemudian paling tidak kita bisa menjadi sumber informasi dari Iduka untuk lulusan-lulusan yang baru adik-adik ini, sehingga bisa memberikan informasi, inspirasi bagi teman-teman mahasiswa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan lagi mindsetnya adalah kita alumni kita masih minta ke kampus, tapi apa yang bisa kita sumbangkan untuk kita kontribusi kita ke kampus, apa itu. Nah, termasuk baru saja ini kita teman-teman alumni terutama seni rupa kita juga baru saja melakukan pameran. Nah, ini kebetulan Mas Agusis ini adalah ketua panitianya pameran. Ini masih berlangsung hari ini, mulai kemarin hari Sabtu tanggal 25 sampai besok tanggal 1 Maret. Ya, nanti mungkin Mas Agus bisa bercerita ya. Juga hadir dari pihak kampus, juga hadir dari kepala daerah Karanganyar, Pak Bupati Karanganyar rawuh, kemudian juga mantan wali kota Surakarta juga rawuh, Bapak F.E. Gadi Rudiatmo juga rawuh, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain, ada Ketua Kadin hadir, kemudian Ketua HIPMI hadir. Ya, walaupun memang dalam pameran mesti kita sempurnakan. Kemudian seperti apa, bagaimana. Mari juga saya sampaikan,
Kalau bisa nanti katalog itu kita masukkan ke Instagram. Nanti selanjutnya ada sinergi ke berapa setiap tahun ada. Minimal dengan bertemu itu ada berjejaring, ada komunikasi saat nunggu pameran, saat ngobrol, sama bisa jadi itu menjadi hal yang lebih besar. Ya, itu hanya judul aja untuk pertemuan karena itu pameran itu pun diinisiasi dari reuni alumni ya, reuni alumni STSI ISI. Nah, kami berharap nanti juga yang Fakultas Seni Pertunjukan juga akan ada reuni. Setelah reuni mereka bisa menggelar kegiatan yang mungkin lebih besar seperti apa dari kami. Mungkin itu tentang IKA Artistika ya, karena masih pengurus kecil Mas. Jadi saya ketua umum Bambang Gage, kemudian ketua hariannya ada Mas Joko Suyanto, kemudian untuk sekretarisnya Mas Esa Karwinarno, kemudian wakil sekretarisnya itu Mas Bunda Naji, kemudian juga bendaharanya ada Bu Fafa atau Mbak Fawarwati Nata Utami, dan juga wakilnya Mbak Leni Indriati. Ya. Jadi memang kalau susunannya itu ada 6 itu 3 seni rupa, 3 Fakultas Seni Pertunjukan. Jadi supaya adil, sehingga nanti ketika membangun yang lebih besar jejaringnya, alumni mungkin bisa koordinator wilayah, provinsi, atau sekarang itu juga teman-teman yang jurusan juga sudah pada bikin alumni, ikatan alumni Kria, ikatan alumni DKV sendiri-sendiri. Jadi kita adalah payungnya ya, rumah besarnya, kira-kira seperti itu untuk bisa menaungi dari teman-teman para alumni mahasiswa lulusan dari ISI Surakarta. Ke depan Mas Gage, ke depan IKA Artistika ini akan melakukan apa? Rencana yang paling dekat atau rencana yang paling jauh? Ya, yang paling dekat itu selain kita sudah untuk organisasi dan kelembagaan, alhamdulillah badan hukum kami sudah selesai, baru saja selesai. Ini kita baru berpikir ke hal yang berikutnya untuk humas dan kerjasama. Kita membangun beberapa jaringan seperti tadi kita koneksikan dengan Iduka untuk bagaimana kemudian bekerja sama dengan kampus, terutama industri yang besar, supaya bisa menaungi adik-adik untuk bisa magang di perusahaan, di industri. Kemudian ada untuk penelitian dan pengembangan, memang kita nantinya akan bentuk di kepengurusan nantinya. Kemudian industri dan dunia kerja ini akan kita kembangkan sampai kemana, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Yang kita lakukan dari alumni, kita coba besok memulai di pengajaran ini di semester mahasiswa baru nanti. Itu adalah alumni mengajar. Minimal bisa memberikan motivasi dan inspirasi dari teman-teman. Oh ternyata saya dulu kuliah tari, ketika kita undang alumni, ternyata tidak hanya saya kemudian menari, tidak kemudian menjadi guru tari, tetapi kemudian saya memiliki studio, dan di situ bisa menjadi tempat pembelajaran. Saya juga punya tempat pertunjukan, atau saya mengelola sebuah tempat untuk hiburan, pertunjukan, panggung begitu. Dan juga mungkin inspirasi-inspirasi itu kemudian berkembang ketika adik-adik mendapatkan motivasi. Oh ya, kemudian tidak linear seperti itu ya. Kemudian kalau saya kuliah Kria itu yang dipelajari banyak. Oh ternyata ada yang kemudian memiliki industri batik, ada yang bermain di kayu, kemudian memiliki industri mebel, atau sesama kayu tetapi dia lebih ke ukir, atau dia sama-sama kayu kepada produk rumah tangga dari kayu misalnya, seperti itu. Ya, ornamen dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, sebelum lanjut ke Mas Gage, Mas Agustus, saya terus terang secara fisik baru ketemu hari ini Mas Agus, cuman secara cerita sering dengan kabar jenengan dari media itu kan, karena beliau adalah salah satu, kalau saya boleh nyimpulin kalau mengambil profil seorang Mas Agus ini kan, beliau kan seniman diam, wongnya ora tau ngomong tapi karyanya kemana-mana kan, itu Mas Agus gitu. Nah mungkin Mas Agus boleh cerita
Tidak banyak bicara tapi banyak karya. Banyak karya. Nah, mungkin Mas Agus bisa cerita sebagai alumni STSI Surakarta. Pengalaman jenengan dulu, Mas. Pengalaman dulu kan cerita pameran karya, terus yang paling ditumbas siapa, itu kan bisa nggih. Monggo Mas Agus. Terima kasih, saya juga baru kenal dengan Mas Ahar ya, baru ini. Dari yang diceritakan memang saya lebih banyak diam ya. Jadi maksudnya seniman atau seni rupa yang penting kan karyanya, bukan orang hukum. Yang penting kan mungkin suaranya, saya karyanya. Jadi kalau